Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, petang pada teman-teman netizen dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di channel Jelajah Astral bersama saya Swata Kartika dan sepupu saya Damar Sumbaga. Nah, ini segmen yang di luar penerawangan ya, kita di Bincang Astral. Eh, by the time ini ditayangkan, itu mungkin ya kami sudah 3 kali penayangan yang penerawangan nih. Nah, di dalam 3 penerawangan itu, kami itu sering nge-mention eh, berbagai makhluk entitas astral ya, tapi berdasarkan tipologinya. Jadi kadang-kadang Damar nyebut ini jenisnya ini jenisnya ini jenisnya ini ya itu. Nah, kayaknya itu perlu kami elaborate, kita perjelas lagi apa sih sebetulnya atau jenis-jenisnya apa aja sih, karena ini mungkin akan berbeda dengan eh, bagaimana para kreator lain, kok kreator sih, para apa ya, penerawang lain melihat dan mengategorikan makhluknya gitu. Jadi ada jenis-jenisnya lah itu ya, monggo itu setiap orang punya punya definisi yang berbeda. Nah, kali ini sih kami akan punya definisi sendiri, tapi namanya sebetulnya lazim gitu. Jadi lazim namanya, yang membedakan hanya definisinya. Definisi ini terbentuk berdasarkan bentuk makhluknya, pancaran energi makhluknya mungkin, dan hal-hal lain yang saya nggak tahu karena saya awam, nanti Damar akan menjelaskan. Nah, secara singkat aja Dam, tipologi makhluknya jenisnya itu apa aja sih yang selama ini udah kita temuin, dan mungkin upcomingnya juga akan ada apa gitu. Boleh dijelasin nggak Dam? Nah, kalau untuk klasifikasinya gitu ya, klasifikasinya itu Yes. ini menurutku sendiri ya, karena saya membedakan dari beberapa gimana terbentuknya atau dari energinya seperti tadi yang Mas Weta bilang gitu ya. Itu tuh jadi kalau yang biasanya ada lelembut, demit, ghost. Nah, itu jadi satu tuh. Lelembut, demit, ghost. Nah, itu terus yang kedua itu ada juga arwah tuh energi yang tertinggal gitulah, energi kenangan-kenangan yang tertinggal. Terus yang selanjutnya itu ada kodam. Nah, itu ada lagi kodam ya. Terus Ya. yang selanjutnya lagi ada hewan-hewan mistis, hewan-hewan mistis ya. Hmm. Jadi mungkin nanti kita akan menemui si hewan-hewan mistis ini. Ya mungkin secara garis besar itu sih, maksudnya Ya. Ya. pengklasifikasiannya. Ya. Oke, oke. Itu secara umum dulu ya, nanti jadi nggak Secara sekarang umum. kita bahas. Kita akan membedah lebih lanjut lagi, dan mungkin nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahkan di bagian pembahasan. Simak sampai selesai. Mari kita mulai. Oke teman-teman, sekarang kita akan langsung masuk saja ke pembahasannya. Tadi Damar udah mention, mari kita perdetail satu-satu dari yang paling umum nih. Yang sering kita dengar itu kan ada, kalau kita ngomongin entitas astral ya, mesti pocongan, kuntilanak, genderwo, tuyul. Nah, itu kategorinya apa Dam? Nah, kalau yang kuntilanak, pocong, genderuwo, tuyul gitu-gitu itu masih kategorinya dedemit, Mas. Oke. Dedemit. Jadi atau lelembut. Jadi energi yang sudah terambil alih gitu. Oke. Berdasarkan apa dan maksudnya gini, kan gini, kalau orang kan masih mengira, ini saya harus coba pengen meluruskan juga dan pengen memberikan pemahaman. Ada satu kesempatan kemarin Daman, waktu Ya. kita ke loji itu kan ada satu makhluk yang kita sebut kuntilanak itu, dia tuh kayak nggak ada pundaknya ya, berarti kan kayak Ya. secara anatomical itu kan bukan orang dong, maksudnya dia secara anatomi bukan, karena kita mohon maaf banget ini, karena banyak sekali justifikasi bentuk itu berdasarkan film, makhluk yang diangkat ke dalam film. Contoh nih, kayak kuntilanak itu dari ibu yang hamil terus mati. Mana ada orang itu jenis, itu film. Saya harus pakai contoh dulu Dam, ini biar kredonya kita ubah dulu ya, tentang Ya, ya. bagaimana film mengubah mindset. Contoh ini pakai makhluk ya, makhluk lagi, pakai karakter nyata, yaitu Sunan Kalijaga. Di satu film digambarkan Sunan Kalijaga itu, saya lupa yang meranin, ada film zaman dulu nih Sunan, film Wali Songo itu yang meranin kalau nggak salah Deddy Mizwar malah.
Dia itu diberikan tongkat oleh Sunan Bonang, lalu dia bertapa di pinggir kali ngejagain tongkat di pinggir kali itu. Jadi kayak jaga kali gitu. Jaga kali kali jaga. Itu kan gathuk-gathukan. Tidak begitu faktanya. Gathuk-gathukan. Hanya Iya, cocok logi karena iya. ngawur itu. Jadi itu yang dipercaya oleh sekelompok orang, bahkan dari golongan yang berseberangan gitu. Dia dianggapnya yang ikut wali kewali-walian ya, Wali Songo itu musyrik. Masa Sunan Kalijogo aja nggak sholat bertapa di pinggir kali begini teman-teman. Ini hasil riset saya ya. Ini sebelum kita bahas makhluk ini intermezzo dulu. Ini untuk mengubah kredo. Berdasarkan hasil riset saya ngobrol dengan para ahli budayawan, dan ada satu narasumber yang saya temui bernama Bapak Agus Sunyoto, seorang ketua Les Bumi NU. Alhamdulillah berhasil ketemu sebelum beliau wafat. Ngejelasin bahwa itu tuh simbolik. Naskah dalam Walisana itu ketika Sunan Bonang memberikan tongkat untuk menjaga di daerahnya, namanya daerah Kalijaga di Cirebon. Jadi Sunan yang berasal dari Kalijaga di Cirebon. Sistem penamaan ini itu sistem penamaan Arab. Jadi misalnya ada Damar al-Maghribi, berarti Damar dari desa Maghrib gitu. Atau Iya, aku pernah dengar itu juga tuh. Iya, Sweta al-Kebumeni, Sweta dari Kebumen gitu. Jadi sistem penamaan itu dipakai kemudian oleh para practitioner Islam di era awal itu dengan cara seperti itu. Sunan Kalijaga, Sunan yang berada di daerah Kalijaga di Cirebon. Dia betul diberikan tongkat. Tongkat itu sebetulnya simbolisme bahwa diberikan kekuasaan untuk memimpin pondok pesantren yang sudah didirikan oleh Sunan Bonang di sana gitu. Jadi ini dulu sebelum bahas ini. Ini untuk mengubah kredo bahwa tidak selalu yang ada di film itu jangan jadi nas itu apa ya? Pembenaran lagi. Patokan. Rujukan, patokan benar. Jangan tapi di film itu begini. Loh, itu film. Saya juga kreator nih. Saya penulis, saya seorang storyteller, punya daya imajinasi untuk menciptakan hal seperti itu, berkreasi. Jadi itu ya, kalau itu ada tulisannya berdasar fiksi, tidak berdasarkan kisah nyata, ya sudah itu. Kadang-kadang berdasar kisah nyata juga itu hasil tata cara untuk menjual karya gitu. Padahal ya enggak juga gitu. Nah, ini dulu deh. Nah, sehingga saya ingin mencoba masuk lagi ke kuntilanak ini, bahwa kuntilanak ini makhluk kan, berarti artinya dia entitas sendiri yang kita tidak tahu kelaminnya. Mungkin laki-laki dan perempuan misalnya ada ya, bentuknya juga sama gitu kurang lebih kan. Iya, benar. Itu kuntilanak. Jadi itu nggak bisa apa namanya, nggak bisa. Oh, ini cowok, ini cewek gitu kan. Dia juga belum pernah lihat juga gitu loh, ngapain gitu loh. Iya. Yang terus mungkin bakal lebih gampang kalau kita bahasnya tentang arwah dulu kali ya. Oke, boleh. Kita undur dulu yang ini, kita bahas yang arwah dulu. Jadi arwah itu, ini menurut apa yang saya pelajari, apa yang saya tahu. Jadi kalau makhluk hidup itu terdiri dari 5, Mas. Ya. Ada raga, sukma, energi, nyawa, sama roh. Gitu kan. Nah, ketika mati kan, seringkali saya menjelaskan ya, raga itu akal membusuk. Sukma, kalau yang orang yang sakti dia bakal tetap ketinggal, tapi kalau yang nggak sakti dia bakal ikut musnah juga. Terus energi itu berupa kenangan-kenangan, residu-residu gitu yang semasa dia hidup. Terus ada juga nyawa juga akan lenyap juga gitu. Dan roh, menurut kita kepercayaan Muslim gitu ya, itu dia akan kembali pada Yang Maha Esa gitu kan. Nah, ini kalau arwah itu dia energi yang tertinggal gitu. Residu energi, residu kenangannya dia selama dia hidup yang tertinggal di bisa jadi di tempat yang paling sering dia tempati, atau di tempat di mana dia meninggal atau hilang dari dunia gitu ya, maksudnya itu. Jadi arwah itu biasanya menempati tempat-tempat yang mempunyai kenangan tersendiri untuk si makhluk ini gitu loh. Ya. Pertanyaanku dan arwah.
kan secara bentuk otomatis kan mengadopsi si pemilik arwah yang dulu gitu kan. Si Ya, betul residunya betul. otomatis kan. Nah, bisa nggak diajak berinteraksi? Satu ya pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau diajak Ya. berinteraksi berarti kan dia punya kesadaran. Apakah si energi yang tertinggal ini murni dari energi yang tertinggal atau sudah terkorup itu apa ya? Tersusupi oleh entitas lain yang menyerupai atau mengambil alih energi itu. Boleh dijelaskan? Nah, itu jadi kalau arwah yang pure bener-bener arwah ya, yang baru, katakanlah yang baru seminggu atau sebulan gitu ya, Ya. itu nggak bisa diajak komunikasi mas, nggak bisa diajakin interaksi. Tetapi saya sebagai apa peraga sukma yang ingin mengetahui sebuah info, biasanya apa saya menyerap kenangan-kenangan itu. Jadi di otak saya yang ada di pikiran saya adalah apa? Jadi si arwah ini bakal kayak menampilkan klise-klise gitu loh, kayak menampilkan klise-klise yang itu nggak jelas, bukan berarti benar-benar jelas gitu ya, enggak, tapi klise-klise yang nggak jelas itu kalau arwah. Dan mereka lebih pasif biasanya, Lebih apa udah? lebih pasif. Terus Oh, pasif. pasif Ya, 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 ya. lebih pasif. Jadi emang nggak bisa komunikasi ya, Dam? bergeraknya ya nggak bisa mas, nggak bisa. Oh, oke, oke, oke. Ada juga arwah yang udah terkontaminasi ya, apa udah apa jenenge Kecampuran. tercampur dengan sesuatu yang lain ya. Ya, ya. Sesuatu yang lain itu tuh dia bisa diajak komunikasi. Itu kalau si arwah itu energinya yang pertama kuat dan dia sudah beberapa puluh tahun gitu berada di situ, itu baru apa, dan dia pasti kalau sudah sebegitu lama dia pasti sudah disusupi oleh sesuatu itu gitu. Yang membuatnya jadi bisa diajak komunikasi gitu ya. Yes, betul. Jadi Oke. ada beberapa tapi dia si sesuatu ini aku apa ya menyebutnya jin mungkin ya. Ya, jin aja. Jin karena jujurnya aku nggak bisa melihat jin. Ya. Aku nggak bisa. Nah ini tuh sudah disusupi itu, jadi dia bisa diajak komunikasi tapi tidak menghilangkan karakteristik awal dari arwah itu. Biasanya tuh seperti itu. Ada juga yang menghilangkan, cuman seringkali karakteristik dari awal si arwah itu masih tetap ke bawah gitu. Gimana dengan peristiwa ini, Dam? Peristiwa dimana gua bisa masukin arwah peninggalan kakek lu ke dalam tubuh gua, lalu gua akan berkomunikasi. Bagaimana mekanisme itu? Kamu percaya atau gimana? Boleh dielaborate? Itu kalau yang hubungannya sama leluhur itu biasanya bukan arwah mas, tapi lebih ke korin. Ini tadi saya belum nyebutin ya. Oh, belum. Ada tuh namanya jin korin, ada tuh namanya korin. Korin. Lah korin ini biasanya diikuti oleh kodamnya yang sebelumnya gitu katakanlah. Oke, nanti deh. Itu bisa jadi si korin ini karena dia mempunyai energi yang cukup kuat. Dia tuh dirasukkan ke dalam seseorang itu gitu. Ya. Since karena bisa jadi, cuman kalau mungkin leluhurnya orang biasa-biasa ya ya kurang, nggak itu juga, karena korinnya nggak begitu kuatnya dengan yang leluhur yang dulunya mungkin dia petapa atau dia apa gitu. Ya, istilahnya orang yang punya daya apa ya, kalau zaman dulu transcendental lah, dia tuh dekat dengan ketuhanan gitu. Biasanya kan dia lebih cenderung lebih ya nggak sih, dekat dengan kebatinan kan, otomatis dia si ruhnya itu terjaga, komunikasi batinnya juga terjaga, sehingga si entitas astral yang membarengi yang boleh jadi satu frekuensi itu tersuplai energi terus gitu, sehingga lebih dekat dan lebih strong ya, bahkan ketika wafat gitu. Ya. Oke, arwah kita tutup, kita sudahkan. Kita lanjut ke yang tadi, mundur lagi dulu ke yang dedemit. Nah, dedemit ya. Kalau dedemit itu dia itu cara terbentuknya itu beda-beda, Mas. Oke. Cara terbentuknya beda-beda. Ada yang tadi arwah
terus sudah lama, terus disusupi. Nah, si yang menyusupi ini, katakanlah si jin ini, dia mengambil alih keseluruhan. Jadi dia mengubah bentuknya si arwah tadi sesuai dengan kemauan si sesuatu ini gitu. Ya ya ya. Itu yang pertama. Ada Oke. juga yang kedua. Yang kedua itu terjadi ketika padahal nggak ada arwah di situ. Katakanlah tempat angker nih, kayak bangunan angker, bangunan terbengkalai gitu. Katakanlah lodge yang kemarin gitu ya. Ya. Nah, itu tuh di orang-orang kayak ini tuh persepsi orang-orang yang memikir bahwa wah tempat itu angker, wah tempat itu banyak hantunya. Ini energi-energi ini mengumpul jadi satu di satu tempat itu yang nantinya akan memadat. Nah, setelah memadat itu diambil alih lah oleh sesuatu yang lain, entah itu entitas yang di situ, entah itu yang entitas dari dimensi lain, itu akan mengambil alih si energi itu dan pada akhirnya dia akan berbentuk sesuai dengan kemauannya sesuatu itu gitu. Jadi memang persepsi manusia itu bisa membentuk entitas lain dong berarti. Kayak potensi, sorry, bukan membentuk ya. Secara tidak langsung iya. Secara Jadi tidak langsung iya. sebagaimana kita ini kekuatan pikiran ya, berarti kan kayak sebagaimana kita pengen, misalnya aku pengen berubah jadi orang yang lebih sukses, aku mau bangun pagi, kan dipersepsi dulu di pikiran kan, sehingga Iya. kan kita jadi tersugesti kan, sehingga kita benar-benar menjadi Yes. aku pengen seperti itu, karakter itu gitu kan, atau aku pengen seperti Son Goku yang tidak Mm-mm. pantang menyerah, kan otomatis kita ada figuratif karakter yang ada di kepala yang membentuk persepsi kita. Nah mungkin itu berarti sama konsepnya, kurang lebih Hampir kayak sama gitu. Mas, betul Mas, hampir sama. Jadi kalau bentuk sugesti yang seperti Mas Weta jelaskan itu sugesti yang menimbulkan energi positif. Dan I itu see. sangat dibutuhkan bagi diri kita untuk melakukan sesuatu dan melakukan perubahan mungkin yang lebih baik ya. Ya. Kalau persepsi yang sugesti yang tidak baik, katakanlah tadi tempat ini angker, tempat ini bla 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 gitu kan. Itu akan menimbulkan energi-energi yang mencampur di sana gitu loh. Jadi dikumpulin di sana dengan bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun, itu tempat itu angker dan tempat itu ada ininya, ada itunya gitu, membuat kepekatan energi tersendiri, kepekatan residu energi tersendiri di tempat itu gitu. Iya, iya, iya. Ini kok somehow seperti ini ya kan, kalau ini ngomongin kita beralih sedikit ke dunia fisik. Ada si profesor Jepang Masaru Emoto kan meneliti The Miracle of Water. Bagaimana sebuah air itu bisa kita persepsi, air lu jelek kayak gitu, ada air satu gelas di persepsi jelek, lu jelek kayak gitu. Cuma di persepsi, bahkan nggak diomongin, cuma diliatin kayak gitu. Satu lagi airnya di persepsi bagus, dan ketika diteliti under the microscope itu bentuk kristal airnya tuh sangat berbeda gitu. Yang satu buruk sekali, yang satu bagus sekali. Yang kemudian itu narasinya dipakai oleh para psikologi untuk tadi dari sisi vibe positifnya Dam ya, yaitu mempersuasi orang untuk hal baik, karena 70% manusia kan isinya air kayak gitu. Berarti ini Ya. coba tak pindahin dulu sedikit ke yang asal. Kami misalnya ini ada rumah kosong, terus di judge oleh orang-orang ya, gue hati-hati angker bertahun-tahun kosong, terus aja di bergulirnya waktu, terus diajarkan, di suges seperti itu ke orang-orang, kan otomatis energi yang ada di zat sekitarnya, bisa jadi udaranya kah, atau mungkin ada air di dalamnya, otomatis kan jadi jelek juga ya. Nah itu yang kemudian di Iya, betul, take betul. over ya oleh si, kita tidak tahu entitas, mungkin jin atau apa, yang kemudian dipakai untuk bermanifestasi menjadi figuratif karakter ya, yang bisa jadi Iya, kuntilanak iya. atau apa gitu. Oke, Ya. menarik. Betul, betul. Nah itu dia Jadi teman-teman. memang saya kan maksudnya juga ya belajar sedikit, nggak banyak sih, nggak banyak. Ya. Belajar sedikit tentang metafisika juga gitu loh. Nah, ternyata Ya. memang ada hubungannya gitu loh. Dan saya cukup tertarik dengan hal itu gitu. Makanya sedikit banyak ya saya belajar lah, saya juga masih belajar gitu, belum yang expert banget gitu. Ya, sekali lagi ini ilmunya tidak padat, tidak benar-benar tidak solid ya. Liquid ini masih bisa berdiskusi, karena kita juga bagaimanapun tuh di dunia astral. Tapi kita ambil hikmahnya dulu deh, bahwa gini, kita bisa loh mensugesti
ruangan atau tempat kita tinggal itu untuk hal baik gitu. Jadi jangan misalnya nih, angker nih, tar dulu paling ini, paling gitu. Justru menanamkan mindset positif itu kan jadi penting ya untuk menangkal itu kan. Iya, iya penting banget. Tentunya selain dengan doa dan yang lain ya, maksudnya itu kan transcendental. Mari kita ngomongin internalnya kita deh, yaitu dengan cara tadi gitu, kayak alah nggak ada apa-apa di situ. Kalau misalnya lewat jalan yang sepi tapi rumah-rumahnya pada tutup, lagi pada tidur, orang-orangnya santai kayak gitu, itu kan otomatis menimbulkan aura positif yang otomatis jadi barrier kan, melindungi kita, memprotek Iya. supaya tidak ada, kita nggak bisa lihat hantunya lah atau apa gitu. Sekarang sedikit lagi tak belokkan tentang misalnya nih genderuwo. Genderuwo ini hari ini eh, banyak, bukan banyak sih ya, banyak cerita lah ya, istilahnya banyak cerita yang kemudian jadi verifikasi. Ada kok makhluknya begitu. Ada satu ciri khas yang sama, yaitu dia mengadopsi bentuk kera kayak yeti, besar, berbulu, mungkin tangannya gede-gede dengan siung yang keluar gitu kan, mata merah, dan nanti di Iya. dalamnya hasil dari kita kemarin menerawang pun ternyata ada macam-macam jenisnya, ya kan? Ya diambil dari bentuk Iya, betul. bentuk defaultnya itu, tapi kemudian ada variannya gitu. Skinnya kok beda-beda gitu, tapi secara ketika ditilik mendalam, sama ini mah genderuwo jenisnya. Berarti kan itu jenis atau genus lah istilahnya. Iya. Nanti kelasnya mungkin akan lain lagi atau di bawahnya lagi akan lain lagi turunannya. Dan ini dan kan kita tahu sendiri, saya sih dari hasil penelitian itu misalnya di Langkan Borobudur itu kalamakaranya bentuknya Gandharva namanya. Berarti itu kan genderuwo yang kemudian diambil sama. Nah berarti kan dia sudah ada, dia kayak ancient creature kan, sudah ada mendahului Yes. kita. Heeh. Nah itu boleh dijelasin dan mungkin kemampuannya atau Kalau pancaran energi. kalau apa? Kalau setahu saya ini ya, setahu saya kembali lagi. Jadi genderuwo sebetulnya dia bukan ke ancientnya, tapi lebih ke butonya yang ancientnya itu. Nah, Hmm. mungkin pembentukannya, transformasinya itu dia mau mau ke arah butonya ini gitu loh. Ya. Tapi karena energinya nggak begitu kuat, jadi si genderuwo ini bentuknya hampir sama memang benar, cuman dari energinya itu berbeda gitu loh antara si Hmm. buto sama si genderuwo gitu. Oke, oke. Jadi buto ya ada lagi dah berarti. Heeh. Ada lagi mas, kayak berbeda dia, kalau misal dari yang kita tahu itu tuh raksasa, buto itu raksasa gitu ya mungkin ya, Ya, ya. dari bahasa gitu ya, dari segi bahasa Mm-mm. buto itu raksasa, itulah si raksasa ini dia mempunyai eh, perbedaan energi dengan si Gandharva ini gitu. Hmm. Yang mungkin dari strata kedudukan pun berbeda ya. Iya berbeda mas. Iya, soalnya aku ya, kita ya sering kali di penerawangan itu kan kerasa sekali kalau si genderuwo ini kayak semacam muscle-nya satu komunitas, ngerti nggak sih? Tukang pukulnya itu atau Oh iya. satpamnya, iya kan, di setiap di tempat. Tanknya gitu ya, tanknya. Tanknya, si masanya tanknya kalau di game tuh positioning positioning karakternya, ini tanknya nih, yang mana banyak gitu, jadi kayak tentaranya, ya kan, kalau klasifikasinya kan gitu. Iya, iya. Hmm. Nah kalau yang lain-lain mungkin, kalau Buto tadi mungkin stratanya kayak lebih tinggi gitu, dia bentuknya mungkin lebih Biasanya dia kalau buto tuh mas dia lebih ke yang bau rekso, the king-nya gitu loh. ya, berarti emang bener kan stratanya lebih Ah, tinggi kan, iya, iya. dan Iya, iya, benar-benar. anatominya pun humanoid, lebih ke humanoid gitu kan, nggak yang Iya, genderuwo kan lebih humanoid dengan berbagai macam variasi gitu kan. iya. Skinnya beda-beda gitu lah. Ya, nah, oke itu. Sekarang ngomongin skillnya, Dam. Aku nggak tahu ini kamu bisa verifikasi benar apa tidaknya soal kemampuan si Ya. genderuwo dulu deh. Mari kita spesifik genderuwo dulu. Nanti kayaknya nih ya, karena ini menarik, nanti mungkin akan ada khusus yang segmen yang khusus detail membahas per kelas, per jenis. Tapi saya mau spill dulu kecil dulu deh soal kemampuan si genderuwo ini. Ada istilah cincin Ah, genderuwo, cincin yang dipakai oleh genderuwo, yang dipakai oleh dia untuk shift, apa ya, shape changer, jadi mengubah bentuk dia menjadi anak kecil, menjadi teman kita. Itu gimana, bisa diverifikasi nggak, atau ada peristiwa yang pernah kamu dengar terkait dengan ini nggak? kalau saya itu biasanya
itu lebih ke medianya ya, media seperti cincin gitu ya. Nah, Mm-mm. itu saya nggak mengamati jari-jarinya, jujur nih saya nggak pernah mengamati jari-jarinya, cuman Oke. yang saya amati bahwa Gandharva yang bisa bertransformasi menyerupai Membo-Membo kalau bahasa Jawanya ya. Ya, Membo-Membo jadi anak kecil lah, jadi anggota keluarga kita lah, jadi istri. Ah, itu tuh apa? Memang benar ya. dan beberapa kali saya mendengar Mm-mm. mendengar dari si korban genderuwonya ini langsung itu bercerita bahwa kejadian itu tuh beneran gitu loh. Hmm. Oke. Jadi pernah ada satu cerita dia ini suami istri ya. Jadi si suaminya pergi, lah tiba-tiba dia Ya. udah balik dengan waktu yang cepat. Nah terus dia tidur, lah pulang lagi nih si suaminya yang asli nih gitu. Hmm, hmm, hmm. Itu bisa mas, Ya, bisa ya. bisa bisa betul. Oke. Terus untuk hal lain itu tuh bisa juga ada yang bilang bahwa ini mitos ya, kalau ini mitos ya, Oke. kayak bulu perindu. Pernah dengar ya bulu perindu ya? Ya, hoax tapi hoax itu. Itu juga dari bulunya si Gandharva ini Ya. gitu. Ada juga itu. Terus ada juga merah delima. Kalau merah delima itu yang saya pernah menyaksikan kejadiannya. Itu tuh jadi tuh ketika malam, ketika waktu itu si mata mata genderuwo ini benar-benar nyala merah, terus dikalahkan sama seorang, terus Mm-mm. jatuhlah si merah-merah Matanya. itu jadi Hmm. batu merah delima itu. Mitos. Bisa juga itu gitu. Cuman belum verified ya, masih berupa mitos. Tapi Belum kalau bulu verified, belum bulu verified. perindu itu fix hoax. Kalau bulu perindu itu ada tanamannya. Itu rumput itu di Merinen Kebumen banyak. Ya. Dan kayaknya kita akan kayaknya mending si sesi khusus deh kita untuk si Iya, dedemit ini. Kayaknya menarik karena kita belum bahas tuyul, belum telampor, belum betara karang, belum jenglot, belum yang lain gitu. Itu menarik. Kita coba iya. pindahin aja dulu nanti ke segmen yang lain. Kita cut dulu. Ah, ah. Cukupkan dulu untuk yang si dedemit ini. Mari kita Ya. pindah ke kayaknya lebih menarik, siluman. Nah, Siluman apa, siluman. Dam? Oke, jadi siluman ini dia terbentuk secara alami, Mas. Hmm. Jadi entitas astral yang terbentuk secara alami. Jadi katakanlah gini, katakanlah di suatu tempat nih, tempatnya katakanlah Sendang, katakanlah ya, saya ngambil contoh Sendang gitu kan. Sendang di situ tempatnya banyak air, Ya. terus biasanya berada di tengah-tengah hutan yang rindang rimbun gitu kan, banyak Hmm. banyak kalau yang belum ditemukan gitu ya mesti di hutan-hutan gitu kan. Terus jadi si energi yang ada di alam ini membentuk sebuah creature gitu kan, membentuk sebuah entity gitu kan, sebuah entity yang entitas ini dia sama juga diambil alih oleh sesuatu yang lain Ya. gitu loh. Nah, jadi si energi alam ini terkumpul di situ, terus diambil alih uh, Hmm. oleh sesuatu yang lain. Nah, energi yang terkumpul ini jauh lebih kuat dibandingkan energi-energi dari persepsinya kita gitu loh. Ya. Ya. Nah, makanya kenapa biasanya klasifikasi siluman lebih jarang ditemuin ketimbang yang dedemit dan lembut, karena dia membutuhkan proses alam yang mungkin bertahun-tahun gitu loh. Yang kemudian bentuknya Nah, pun cenderung lebih non humanoid ya, cenderung lebih alami, ngambil entitas alamnya gitu kan. iya benar, lebih Ya. alami dan nggak mesti humanoid gitu. Karena Yes. karena apa? Karena yang ditimbul apa? Yang dihimpun dari situ tuh adalah energi dari alamnya yang di sekitarnya gitu. Berarti dari sisi em, apa ya, tempat pun keberadaannya sangat berbeda nih ya, kalau kayak tadi katakanlah arwah cenderung di tempat-tempat yang ber apa ya, istilah menjangkar pada memori-memori orang-orangnya, bisa rumah, Ya, sekolah. Sementara heeh. kalau dedemit mungkin campuran karena dia persepsi, lahirnya juga dari persepsi, bisa jadi di rumah yang kosong kayak gitu kan. Kalau arwah kan nggak harus rumah kosong.
Kalau dedemit mungkin yang Ya. kayak gitu ya, mungkin masih di pemukiman. Heeh. Sedangkan si siluman ini otomatis ketemunya ya di alam terbuka dong ya harusnya. Alam terbuka, alam bebas gitu, benar. Dan energinya otomatis ini kalau dari sisi tadi kita ngomongin grafik ya Jam ya. Arwah mungkin ya di Ya. bawah karena pasif kecil ya pancaran energi Iya, astralnya. iya, iya. Heeh. Dedemit oke lah meskipun buat kamu pun itu masih cupu ya bukan cupu sih tapi imut lah. Iya. Gitu. Sementara si siluman ini wow gitu kan dia karena Heeh. prosesnya terbentuk berarti energinya lebih 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 tinggi gitu dan mungkin aku nggak tahu ya ini aku ada perasaan bahwa si siluman ini cenderung menghindari konflik karena dia berada jauh dari pemukiman manusia sehingga ada kecenderungan dia ingin damai aja gitu maksudnya iya nggak sih Dam? Gimana persepsimu Eh, Dam? sebenarnya gini, sebenarnya kalau tempat-tempat katakanlah yang siluman ini bersemayam gitu ya, itu tuh bukan menghindari konflik mas, Hmm. tetapi dia tidak ingin daerahnya itu teritorinya dia Oh diganggu. ya 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 Nah, katakanlah ada manusia yang masuk ke situ, ya dia ya nggak akan terima gitu loh, karena itu teritorinya ah dia, ini punya punya gue gitu loh. ya 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 oke paham Jadi bukan berarti mereka ramah gitu ya, ya nggak juga gitu. Cuman mm, mereka nggak mau teritorinya diganggu. Makanya mungkin apa namanya, dia terbentuk di alam itu tadi dan dia udah mm, mempunyai teritori ya di situ gitu loh. ya Dan dia nggak mengganggu teritori yang lain, teritori dari siluman yang lain gitu. oh kita geser sedikit Dam tentang Oke. entitas sorry makhluk eh, mistik mystical creature kan dia Yes, otomatis berbeda ya sama si siluman. berbeda. Ini kan kalau dari sisi konteks kesadaran siluman ini punya kesadaran penuh artinya dia bisa komunikasi tadi punya apa ya wawasan untuk berkomunitas berkoloni ya kan terus ngerti teritori Mm-mm. kalau kayak makhluk hewan mistik ini kan sebagaimana hewan di dunia nyata dong. Artinya dia secara naluri ya sangat hewani tanda kutip naluriah, instingtif, tapi bentuknya aja yang eh, apa bentuknya aja yang istilahnya kayak tidak lazim, tidak sama dengan hewan lain. Gimana penjelasan ini terkait si makhluk mistik itu, Jam? Nah, kalau makhluk mistis itu yang pertama, dia adalah entitas yang sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi eh, apa? Itu biasanya entitas mistikal itu dia apa? Ada di katakanlah tengah-tengah laut atau di atas gunung gitu-gitu, tempat memang yang benar-benar sudah lama sekali gitu loh. Ya, alam yang Jadi sudah ada dari lama. alam, iya iya, benar benar benar. Jadi itu tuh terbentuknya tuh dari situ sih, hewan-hewan mistikal ini gitu loh. Contoh Nah itu bentuknya tuh apa, Dam? terus kayak contohnya ya Ya. kita apa yang pernah saya lihat itu ada, jadi itu seperti griffin. Griffin itu kepalanya elang, terus Mm-mm. kakinya singa, dia ada sayapnya gitu loh. Hmm. Kalau di Harry Potter tuh Buckbeak, Ya, cuman ya Buckbeak kan dari kuda. ya, ya Harry Potter depannya Nah, kuda ya, ya kuda benar ya. iya ya, itu tuh Griffin gitu loh, Griffinnya gitu loh si ininya. Terus Hmm. ada juga ular naga bisa jadi. Mm-mm. Nah, terus beberapa buto yang memang apa namanya? Dia memang raksasa gitu loh. Maksudnya dari ras ras mistisnya tuh raksasa gitu. Jadi dari energinya itu berbeda sekali. Tapi kalau buto kan bukan tidak mengadopsi hewan, Dam. Beda mungkin harusnya dia. Enggak mengadopsi. Jadi Mm-mm. tuh ada beberapa creature juga, maksudnya ada beberapa entitas juga yang mistikal itu, Mm-mm. dia mistikal itu macan putih mas, itu bisa juga Nah itu, mistikal karena energinya ah, cukup kuat ya. ya ya. Nah, aku mau nyambung sedikit kalau uh, gitu. Anggaplah ini penjelasan ya makhluk mistis seperti ini. Nanti kita mungkin barangkali kayak ini seru bisa kita
eh, pisah lagi ke segmen yang berbeda. Ini nyambung sedikit tentang kodam. Nah, Ya. kodam kan banyak orang yang misalnya gini, cek kodam, kodammu apa? Nah, kan ada yang tadi, iya dong, macan putih Oke. kodamnya. Oke. Eh, Oke, kod- oke. kan begitu kan. Kalau di Harry Heeh. Potter, Patronusnya apa? Ya. Patronusnya ini kan cerminan, tentu beda ya. Kalau di Patronus kan memang lahir dari si karakteristik orangnya. Ini kodam kan literally dari luar, dari eksternal gitu, yang diambil, dipiara, yang sering kita sebut quote unquote Pokemon gitu kan. Jadi kan mengambil alih, dipiara. Apa sih kodam itu, Dam? Dia ngambil dari kelas yang mana? Gini. Apakah berbeda apa sama? Ah, Oke, saya jelaskan lagi ya. Ya, Itu tuh saya agak geli waktu cek kodam itu, langsung membayangkan yang lainnya gitu kan. lagunya Anwar. Jadi tuh, iyalah. Jadi kodam itu Ya. dia adalah entitas astral, bukan dari luar, Mas. Hmm. Bisa dari luar, bisa dari dalam. Oh, oke oke oke. Jadi itu bisa kita yang create entitas itu, gitu bisa gitu loh. Ya, iya iya. Berdasarkan persepsi tadi. Nah, ya, Hmm. berdasarkan jadi tuh mungkin amalan-amalan, atau Oke. mungkin dia turunan terah lah kata kasarnya, atau dia juga bisa mengambil Pokemon yang dari luar gitu loh. Ya, ya, ya. Itu kodam tuh seperti itu. Jadi Dari luar nih apa? apa, Dam? Ngambilnya dari luar tuh dari yang tipologi yang mana? Tadi kan ada klasmennya tuh. Ngambilnya dari mana, Dam? Dari alam kah? Dari apa? Boleh Ah, dijelasin nggak? biasanya yang banyak itu yang dari alam, Mas. Hmm. Pokoknya apa? Siluman ke atas lah gitu. Kalau siluman ke bawah kayaknya ngapain juga gitu loh. Ya, 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 ya. Jadi ngambilnya tuh siluman ke atas gitu kan Ya. klasifikasinya. Nah, si kodam ini energinya itu tergantung dengan penggunanya gitu, kata-kata. Ya. Jadi tergantung penggunanya. Katakanlah si kodam ini sebenarnya netral, Mas. Oke. Netral dalam artian dia bukan energi hitam, bukan energi putih juga juga gitu loh, maksudnya. Ya. Tergantung yang menggunakan. Semakin si orang ini berpersepsi si kodam ini untuk sesuatu yang negatif, si kodam ini juga bakal negatif, tambah negatif, tambah negatif. Itu semakin banyak negatif, akhirnya dia yang menjadi si ilmu hitam itu gitu loh. Ya, ya, ya. Saling mempengaruhi berarti energinya. Saling mempengaruhi, betul. Oke. Jadi kodam itu tercipta dari apa? Kalau yang itu ya amalan-amalan gitulah. Ya, ya. Ini nggak akan kita bahas ya, nanti lagi pada nyari lagi. Jadi ya, ini bukan buat anak kecil, ini buat yang udah akil balik ya. Kalian pipis saja belum lurus Ya. gitu. Jadi jangan. Nah, Jangan ya, kayaknya kalau kodam soalnya bisa mengambil alih si penggunanya nah soalnya. itu maksudnya Pernah itu. kejadian Boleh. Gimana tuh? beberapa kejadian itu dia ngambil alih si penggunanya malahan gitu loh. Kacau kan? Dan akhirnya ya tak tungtung pedot gitu loh. Oh, iya iya. Wes jangan Iya. jangan diperpanjang nih Ya, pembahasan. janganlah, Terus janganlah. pokoknya ada kodam, yaitu diambil dari entitas juga tapi dipelihara kalau yang ini. Caranya apa? Gimana Ya. nemuinya? Ada deh, lu nggak usah tahu. Ya, kurang lebih itu. Nah, Iya. saya akan nutup dengan Korin dulu karena ini mungkin wawasannya juga terkait dengan keagamaan. Kalau teman-teman yang muslim mungkin sudah mengenal tentang jin Korin gitu. Jin Korin ini ya jin yang mendampingi kita di saat kita tercipta, ditiupkan ruhnya itu. Ada yang bilang gitu, tapi ada macam-macam lah proses-proses perwujudannya. Jadi kalau teman-teman ada yang bingung bedanya ruh sama nyawa apa, gini aja. Kalau ketika sel telur bertemu dengan sperma, dia akan terbentuk jadi manusia. Yang pertama dibentuk kan jaringan darahnya tuh. Si detak jantungnya itu udah ada. Jadi kalau ada bayi usia 6 minggu atau 4 minggu juga udah ada tuh. Duk, 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 gitu. Jadi kalau periksa USG ya itu kan, kalau ibu hamil ditempel USG itu udah ada detak jantungnya. Nah, itulah nyawa. Jadi dia udah ada 2 jantung, si ibunya sama si bayinya, adik bayinya di perut.
Jadi udah ada 2 nyawa dalam satu badan tuh. Bisa nggak? Bisa, itu orang hamil. Orang hamil tuh ada punya 2 nyawa, 2 raga, bahkan di dalamnya ada lagi. Nah, ruhnya kalau di keagamaan Islam itu ditiupkan ketika bayi itu 4 bulan, ditiupkan ruhnya. Itu sebabnya di beberapa, bukan kayaknya ini syariat juga ya, kalau bayinya itu meninggal setelah 4 bulan, keguguran maksudnya, itu harus diperlakukan sebagaimana manusia asli. Dia dimakamkan dengan proper, bahkan ada yang ngasih nama gitu, suruh ngasih nama juga gitu. Jadi dia sudah jadi manusia karena sudah dituliskan garis hidupnya, takdirnya gitu. Jadi sudah ada ruhnya gitu. Jadi itu bedanya. Saya juga dulu bingung, bedanya ruh sama nyawa apa gitu. Nah, ruh ini yang akan ditarik lagi nanti ke sisi Tuhan Yang Maha Esa gitu. Yang tertinggal itu si energinya, karismanya itu. Gitu sih. Ini mungkin secukupnya dulu. Udah sekian durasinya. Nanti kita akan coba membedah satu persatu kali, Dam ya. Mungkin nanti bisa membahas khusus Iya, tentang oke. demit, dan mungkin pakai sampel kasus, itu akan lebih menarik. Jadi kayak ada cerita yang pernah Damar dengar ini ataupun yang pernah dialami. Itu saja dulu mengenai pembahasan tipologi makhluk-makhluk astral yang ada dalam jelajah astral. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Jangan lupa ya, ini standar YouTube. Silakan di-subscribe, dinyalakan lonceng notifikasi. Jadi kita nanti setiap update kan ada cening. Nah, tontonlah di saat itu baru update supaya view-nya menarik. Itu saja dari kami. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.